Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar yang namanya ACL atau Access List teman-teman. Oke, langsung saja kita langsung ke pembuatan topologinya teman-teman. Jangan lupa di sini kita sambungkan. Lalu PC-PC-nya juga sambungkan. Servernya juga sambungkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita beri kotak dulu teman-teman agar tidak bingung nantinya. Di sini kita beri tanda VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasi agar sebuah VLAN 20 tidak dapat terhubung ke server 2 teman-teman, server yang paling atas ini. Oke, terlebih dahulu kita buka switch untuk menambahkan sebuah VLAN dan kita akan masuk ke mode terang. Lalu si mode privilege, lalu konfig untuk mode global. Lalu di sini kita masukkan VLAN 10 dan VLAN 20. Kita exit. Lalu di sini kita jangan lupa untuk menambahkan sebuah port interface ini teman-teman. Untuk VLAN 10 yaitu 2 sampai 3, kita masuk ke interface range FA 0 2 sampai 3, yang artinya kita akan menambahkan 2 sampai 3 ini ke VLAN 10 teman-teman. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, kita exit. Lalu selanjutnya kita tambahkan untuk VLAN 20. Di sini dia 4 sampai 5 teman-teman. Jangan lupa kita untuk nyalakan mode terang untuk Ethernet 01 atau port 1 teman-teman. Jika sudah, kita lanjut konfigurasi pada router teman-teman. Di sini kita masuk ke CLI, lalu no, lalu enable, lalu config. Di sini kita bisa no shutdown dulu ya teman-teman. Kita interface range FA 0 0 sampai 1, yang artinya kita akan menyalakan yang di sini dan di sebelah sini teman-teman. Kita enter, lalu no shutdown. Kita singkat saja. Nah, di sini sudah. Kita di sini akan membuat yang namanya IP sub interface ya teman-teman. Kita masuk interface FA 0 0 10, yang artinya VLAN 10. Di sini kita encapsulation.1q10. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan IP address-nya. Misalkan saya akan memberi IP address-nya 192.168.10.1. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita kembali. Lalu di sini kita balik lagi yaitu VLAN 20 dan di sini encapnya 20. Lalu IP address-nya di sini teman-teman tinggal ganti saja menjadi 20 dan selesai. Nah, setelah itu
kita akan membuat yang namanya DHCP server teman-teman. Tapi kita akan menyalakan port yang ini dulu. Kita ke CLI, lalu no, kita enable, lalu config. Sini kita masuk 0 sampai 1 ya teman-teman. Lalu no shutdown. Nah, selesai. Sekarang kita buat yang namanya IP DHCP teman-teman. Tinggal IP DHCP pool VLAN 10. Oh maaf teman-teman. Lalu network 192.168.10.0. Default lalu DNS nya 888. Exit kita bikin untuk VLAN 20 nya teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita cek terlebih dahulu apakah berhasil teman-teman. Di sini sudah sukses teman-teman. Oke, jadi sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP DHCP pool teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan beri IP dulu pada sebuah FA00 teman-teman. Kita enable lalu config. Lalu di sini IP address. Oh maaf teman-teman. FA00 IP address 172.16.1.1.255. Oke, sudah. Kita langsung konfigurasi ke bagian yang sebelah kanan ini teman-teman. Jadi kita akan membuat IP DHCP untuk sebuah server dulu teman-teman. Config, kita masuk ke interface FA01, lalu di sini langsung IP DHCP pool 1 karena dia tidak ada yang namanya VLAN teman-teman. Kita buat langsung network 192.168.1.0. Jangan lupa untuk subnetnya teman-teman. Lalu defaultnya lalu DNS. Nah, sudah. Kita coba cek dulu di sini. Dia masih gagal teman-teman. Kayaknya kita melakukan sebuah kesalahan.
Nah, teman-teman, di sini saya sudah memperbaiki. Kenapa sih tadi tidak bisa membuat yang namanya IP DHCP, atau bisa disebut ini tidak muncul IP DHCP-nya di sebuah server, teman-teman? Karena saya harus membuat IP address lagi untuk interface FA01-nya, teman-teman. Di sini saya lupa membuat IP terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa konfigurasi yang namanya IP DHCP. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung masuk yang namanya IP DHCP-nya, teman-teman. Di sini sudah ada. Jadi di ketiga server ini dia sudah memiliki yang namanya IP DHCP, teman-teman. Kita bisa coba kirim paket dulu, kita tes. Sukses, teman-teman. Nah, coba kita akan kirim paket dari sebuah PC ke server. Apakah bisa? Ini dia tidak bisa ya, teman-teman, karena kita harus mengkonfigurasi yang namanya sebuah routing, teman-teman. Jadi di sini kita akan konfigurasi routing terlebih dahulu agar bisa saling berkomunikasi antara PC dengan server, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita lanjut untuk pembuatan routing EGRP-nya, teman-teman. Kita masuk dulu ke interface FA001, teman-teman, yang ini. Lalu kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.1. Jangan lupa subnet. Lalu kita ke router sebelahnya, teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasi routing EGRP, teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan networknya. Yang kita masukkan adalah network yang ini, teman-teman, yang 1.0. Tidak usah pakai subnet, teman-teman, langsung kita enter saja. Lalu kita masukkan network yang kedua, yaitu yang 10.10.2 ini. Kita jadikan network, teman-teman. Sudah, langsung kita konfigurasi di router sebelahnya, teman-teman. Caranya masih sama seperti kayak tadi. Kita router EGRP 10, lalu sini network 10.10.10.0, enter. Nah, ini tandanya sudah ada ya, teman-teman, sudah ada di tetangga router satu ini, itu ada di 10.10.2. Kita enter saja, lalu network lagi, lalu kita masukkan IP yang terdapat di VLAN 10 dan VLAN 20, teman-teman. Oke, sudah. Coba kita cek. Nah, ini sudah ada, teman-teman. Yang D ini berarti sudah berkenalan dengan router pertama, teman-teman. Coba kita cek dari router keduanya. Ini juga sudah ada, teman-teman, IP VLAN 10 dan IP VLAN 20. Tandanya ini sudah berkenalan satu dengan lainnya, teman-teman. Berarti kita bisa coba langsung kirimkan paket dari PC 1 ke server 1. Dia masih valid. Kita
Kita coba lagi, dan sukses teman-teman. Nah, ini kita sudah mengkonfigurasi yang namanya router, maaf teman-teman, namanya routing EGRP. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mempraktekkan yang namanya ACL atau access list. Nah, jadi di sini kita akan langsung mempraktekkan atau langsung mengkonfigurasi kita yang ingin bertujuan. Nah, di sini kita bertujuan untuk memblokir VLAN 20 agar tidak dapat mengirimkan paket ke sebuah server 2, teman-teman. Jadi yang hanya bisa tuh hanya VLAN 10, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Di sini ke CLI, lalu ke enable, lalu config. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan access list. Kita tanda tanya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang standar dulu, teman-teman. Yang di sini berarti dia batasnya hingga 1 sampai 99. Jadi kita di sini 1, lalu tanda tanya lagi. Berarti ini sudah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yang namanya access list atau ACL, teman-teman. Jadi kita di sini bertujuan memblokir VLAN 20 agar tidak dapat agar tidak bisa mengirimkan paket ke sebuah server 2, teman-teman. Jadi yang bisa tuh hanya VLAN 10. Sekarang kita langsung ke konfigurasinya. Di sini kita langsung access list, lalu 1, lalu deny. Lalu di sini masukkan IP address-nya, teman-teman. VLAN 20 berarti 198.168.20.0. Nah, lalu di sini wildcard-nya 000.255 karena kita menggunakan /24, teman-teman. Enter, lalu kita cek do show access. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Kita lanjut ke access list 1. Permit any, lalu enter. Lalu sini kita masuk ke interface FA01 ya, teman-teman. Lalu sini access list, maaf teman-teman, di sini kita masukkan IP access group 1 out. Nah, sudah. Sekarang kita akan mencoba yang namanya mengirimkan paket, teman-teman. Coba kita kirimkan dari VLAN 10 dulu. Masih progres, gagal, sukses, teman-teman. Coba kita PC 1, kita coba, sukses. Dan di sini VLAN 20 kita coba valid, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, valid. Jadi di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi yang namanya access control list, teman-teman. Kita sudah berhasil memblokir VLAN 20
Jadi VLAN 20 tuh jadi tidak bisa mengirimkan paket ke sebuah server 2 teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari ACL ini atau akses control list ini teman-teman. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.